Jumpa lagi bersama Alura Film. Untuk kali ini saya akan menghadirkan alur cerita film Layangan Putus episode 10A. Selamat menyaksikan. Di episode sebelumnya, Kinan mempergoki Aris dan Lydia yang berjumpa kembali setelah Aris kecelakaan. Sementara itu, Lydia menyiapkan sarapan untuk Raya. Raya pun menanyakan kepada Lydia apakah dia akan menikah dengan Aris. Apabila itu terjadi, maka Raya akan memiliki dua ibu. Di episode 10A ini diawali dengan adegan yang menyatakan bahwa Raya hanya ingin satu ibu. Sementara itu, saat Raya diantar ke sekolahan, Raya menunjukkan keengganannya untuk turun. Namun saat dibujuk oleh ayahnya, Raya pun akhirnya luluh juga. Sementara itu, di hadapan teman-teman Aris menyatakan bahwa dia berkeinginan untuk menikahi Lydia, namun dia tidak berkeinginan untuk berpisah dengan Kinan. Di malam hari, Lydia menyatakan kepada Aris bahwa dia sudah berbicara dengan orang tuanya, dan orang tuanya berkeinginan untuk bertemu dengan Aris, Kinan, dan juga Raya. Keesokan harinya, Aris menemui Kinan. Aris menanyakan kepada Kinan apa yang Kinan inginkan. Kinan menjawab bahwa dia ingin agar Aris tidak berselingkuh. Namun Aris keberatan. Aris tidak bisa berpisah dengan Lydia. Namun, dia juga tidak ingin berpisah dengan Kinan. Kinan pun menanggapi bahwa dia tidak mau dipoligami. Kinan akhirnya meminta Aris untuk pergi. Sementara itu, Lydia akhirnya berjumpa dengan Dion. Lydia menyampaikan bahwa dia akan mundur dari kerjasamanya untuk mewakili perusahaan Dion. Lydia menyatakan bahwa dia akan segera menikah dengan Aris. Sementara itu, Kinan akhirnya berjumpa dengan Andre. Kinan menanyakan kepada Andre apa yang harus dia lakukan. Andre pun menjawab bahwa dia percaya bahwa Kinan yang dikenalnya adalah sosok yang mandiri. Andre pun hanya berkeinginan agar Kinan bisa bahagia apapun pilihannya. Sepulang sekolah, Raya akhirnya diantar pulang oleh Aris dan Lydia. Saat itu Kinan belum sampai rumah karena masih dalam perjalanan dari rumah ibunya. Aris pun akhirnya menghubungi Kinan. Aris pun menunggu kedatangan Kinan di kamarnya. Lydia pun akhirnya menyusul Aris ke kamarnya. Dan tahu kan apa yang dilakukan mereka kemudian? Kinan pun akhirnya tiba di rumahnya diantar oleh Andre dari rumah ibunya. Kinan menanyakan kepada Lastri di mana Aris berada. Dan Lastri pun auto bingung menjawabnya. Sambil menunggu Aris keluar dari kamar, Kinan pun akhirnya ngobrol dengan Andre. Melihat keakraban mereka, Aris pun akhirnya cemburu dan meminta Andre agar tidak memancing di air keruh. Sementara itu, Kinan menegur Lydia untuk tidak memegang apa yang bukan menjadi miliknya. Lydia pun menjawab bahwa orang yang berjuang untuk Aris tidak hanya Kinan, namun juga dirinya. Di tempat Lydia, Aris meminta maaf kepada Raya karena tidak bisa menemaninya ke mall. Hal ini dikarenakan Lydia sedang sakit. Aris pun akhirnya meminta Kinan untuk datang ke tempat Lydia. Pertama, menjemput Raya, dan yang kedua adalah memeriksa Lydia, karena Kinan dulu seorang dokter. Kinan pun akhirnya memeriksa Lydia yang dari tadi muntah-muntah. Kenapa muntah-muntah ya? Apa tekdung kali ya? Entahlah. Saat Kinan membawa pisau, Lydia tampak ketakutan. Padahal pisau itu digunakan Kinan untuk mengupas apel. Kinan menanyakan kepada Lydia kapan pertama kali Lydia berjumpa dengan Aris. Lydia pun menjawab bahwa dia lupa. Kinan pun juga menanyakan apakah orang tuanya tahu kalau Lydia akan menikah dengan Aris.
Lydia pun menjawab bahwa orang tuanya ingin sekali bertemu dengan Aris. Namun Lydia juga menambahkan bahwa restu yang utama adalah restu dari Kinan. Bersambung deh. Jumpa lagi bersama Alura Film. Untuk kali ini saya akan menghadirkan tayangan tentang alur cerita film Layangan Putus episode terakhir atau 10B. Selamat menyaksikan. Di episode sebelumnya, Aris meminta Kinan untuk datang untuk menjemput Raya, sekalian memeriksa Lydia. Setelah pemeriksaan selesai, Kinan memberikan buah kepada Lydia sambil berbincang-bincang. Lydia menyampaikan bahwa ia sangat membutuhkan restu dari Kinan untuk menikah dengan Aris. Di episode 10B ini diawali dengan tanggapan dari Kinan bahwa percuma apakah Kinan setuju atau tidak setuju, mereka tetap akan menikah. Kinan berkomentar sambil memberikan buah itu kepada Lydia. Setelah Lydia didapati sudah mulai sembuh, maka akhirnya Kinan mohon diri dan pulang bersama Raya. Keesokan harinya, Lydia berkunjung ke rumah Kinan. Lydia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kinan yang telah merawat Lydia selama dia sakit. Lydia juga menyampaikan bahwa ia sangat membutuhkan restu dari Kinan untuk menikah dengan Aris. Kinan mempersilahkan Lydia untuk menikah dengan Aris. Tidak perlu meminta izin kepadanya. Sementara itu, di tempat Lydia, Aris membawa berita gembira bahwa mereka akan segera menikah. Aris menyampaikan kepada Lydia bahwa besok Aris akan bertemu dengan Kinan untuk minta persetujuan untuk menikahi Lydia. Keesokan harinya, Aris akhirnya bertemu dengan Kinan. Namun dia heran mengapa Kinan bersama Lola. Aris ingin berbicara empat mata dengan Kinan. Aris mempertanyakan kepada Kinan mengapa Kinan justru malah menggugatnya. Kinan menanggapi bahwa ini bukan tiba-tiba, namun sudah dipikirkannya lama. Terutama saat Aris membawa Lydia ke kamar Kinan. Kinan akhirnya mohon diri dan mengucapkan kepada Aris untuk sampai jumpa di pengadilan. Sementara itu, Lola meyakinkan Kinan bahwa dengan bukti-bukti yang ada, Lola yakin bahwa Kinan akan memenangkan kasusnya. Lola menyampaikan kepada Kinan agar menandatangani surat gugatan perceraian tersebut. Kinan akhirnya menandatangani surat tersebut. Setelah Kinan menandatangani surat gugatan perceraian tersebut, Lola dan Dita memberikan dukungan untuk Kinan. Sidang pun akhirnya diselenggarakan. Hakim akhirnya memutuskan untuk mengabulkan permohonan gugatan perceraian Kinan terhadap Aris. Hakim pun juga memutuskan bahwa hak asuh anak diberikan untuk Kinan sepenuhnya. Hakim juga menyampaikan bahwa semua gugatan Kinan terhadap Aris telah disetujui. Kinan pun akhirnya mengembalikan cincin kawinnya kepada Aris. Nah, ini ekspresi pengacaranya Aris dan ini ekspresi pengacaranya Kinan. Kinan, ibunya, Lola dan Dita akhirnya meluapkan kegembiraan karena telah memenangkan kasus tersebut. Cerita ditutup dengan adegan di mana Kinan dan Raya sedang bermain layang-layang. Kinan mengambil semua pelajaran dari perpisahan tersebut dan semua pelajaran dari kehidupan yang dilaluinya, termasuk kekuatan untuk melepaskan sesuatu dibandingkan harus menggenggamnya erat-erat. Hal ini diibaratkan dengan main layangan dan layangan tersebut putus. Yah, tamat deh.